Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan mata kuliah PBI akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu karya tulis ilmiah dalam bentuk PPT. Di sini anggota kami adalah yang pertama saya sendiri Aulia Zahra, yang kedua Ernisa Desela Salviani, yang ketiga Maria Ingrid Palupi, yang keempat Rizka Amelia Agustin, yang kelima Sakila Seri Aska Asyafak, dan yang terakhir Puspita Dwi Anggreni. Untuk materi selanjutnya akan diterangkan oleh saudari Rizka Amelia. Kepada Rizka Amelia dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang pengertian teknologi terlebih dahulu. Pengertian teknologi secara umum, teknologi berarti suatu ilmu pengetahuan yang berfokus pada keterampilan dalam menciptakan suatu alat atau suatu metode pengolahan yang dapat membantu mempermudah penyelesaian manusia dalam melakukan pekerjaannya sehari-hari. Selanjutnya, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dalam perkembangan teknologi informasi, bidang komunikasi, setidaknya ada 2 teknologi yang berkembang sangat pesat. Yang pertama adalah telepon seluler atau handphone, dan yang kedua adalah komputer dengan jaringan internet atau komputer dengan akses tidak terbatas jarak maupun waktu. Sejarah perkembangan teknologi, yang pertama pada masa prasejarah hingga 3000 sebelum Masehi. Pada masa ini, manusia pada saat itu belum mengenal teknologi, tetapi manusia prasejarah biasanya melakukan komunikasi dengan cara menggambar pada dinding gua tempat mereka tinggal. Setelah itu berkembang menjadi bahasa isyarat, lalu berkembang menjadi seperti alat kentongan yang dibuat dari tanduk hewan hasil buruan mereka. Selanjutnya masa pasca prasejarah atau masa sejarah 3000 sebelum Masehi sampai 1400 sebelum Masehi. Pada masa ini yang menjadi asal muasal teknologi modern antara lain yang pertama pada masa 2900 sebelum Masehi, bangsa Mesir mulai menciptakan huruf hieroglif atau simbol-simbol yang digunakan untuk mewakili suatu pembicaraan atau ungkapan. Yang kedua, pada masa 500 sebelum Masehi, yaitu media kertas ditemukan pertama kali menggunakan tumbuhan papirus, dan pada masa ini pula bangsa Cina mulai mengembangkan kertas seperti yang kita gunakan sampai saat ini. Yang kedua, masa modern 1400 sebelum Masehi sampai sekarang. Pada tahun 1945, Jonathan Gutenberg menggunakan cara untuk memakai mesin cetak untuk membuat plat huruf. Yang kedua, pada tahun 1830, program komputer yang pertama kali berhasil ditulis oleh Augusta Lady Byron dan Charles Babbage dengan menggunakan mesin analitikal guna mengolah data dan menghasilkan keluarannya dalam bentuk kartu. Selanjutnya pada tahun 1837, mesin telegraf yang berupa kode Morse sukses dikembangkan oleh Samuel Morse dengan 2 rekannya. Yang selanjutnya pada tahun 1861, teknologi cikal bakal film yang seperti saat ini, di mana gambar dibuat dalam bergerak dan diproyeksikan menggunakan layar besar ditemukan. Selanjutnya, pada tahun 1876, Melville mengembangkan penulisan bilangan desimal. Selanjutnya, tahun 1877, Alexander Graham Bell menemukan perangkat telepon. Selanjutnya, tahun 1899, media penyimpanan ditemukan tetapi masih menggunakan pita magnetis yang bersifat analog. Selanjutnya, pada tahun 1923, TV tabung pertama kali berhasil ditemukan. Selanjutnya, pada tahun 1939, komputer elektronik digital pertama berhasil diciptakan oleh Dr. John V. Selanjutnya, pada tahun 1940, komputer digital pertama dibuat di tahun sebelumnya dimaksimalkan dan dikembangkan lagi. Selanjutnya, tahun 1945, Vannevar Farbus menemukan sistem pengkodean menggunakan hypertext yang menjadi asal muasal pembuatan website setelah Perang Dunia Kedua. Selanjutnya lagi, pada tahun 1946, untuk pertama kali dikembangkannya teknologi komputer ENIAC 1 dan digunakan pada instansi tertentu. Selanjutnya lagi, pada tahun 1948, transistor berhasil ditemukan dan dikembangkan oleh para peneliti. Pada tahun 1957, Jan Horney mengembangkan transistor. Pada tahun 1972, Ray Tomlinson menemukan cikal bakal teknologi email yang digunakan untuk komunikasi jarak jauh. Selanjutnya, pada tahun 1973 sampai 1990, internet mulai dikembangkan setelah melalui berbagai macam
revolusi teknologi. Pada tahun 1991 sampai sekarang, inilah dari istilah dari WWW atau World Wide Web diperkenalkan oleh CERN, yang setelah itu pada tahun 1992 sampai sekarang perkembangan teknologi mutakhir telah merambah ke seluruh penjuru dunia. Di Indonesia sendiri, kita juga mengalami perkembangan teknologi sama seperti negara-negara lainnya. Perkembangan teknologi di Indonesia antara lain perkembangan televisi, di mana televisi pertama kali diresmikan di Indonesia pada tahun 1962, yaitu TVRI. Yang kedua, perkembangan satelit. Yang satelit pertama Indonesia diresmikan dan diluncurkan pada tahun 1975 dengan nama Palapa A1. Selanjutnya adalah perkembangan komputer dan internet. Pada tahun 1970-an, internet diperkenalkan di Indonesia dimulai dari perguruan tinggi, lalu pada tahun 1993 diperkenalkan secara resmi internet secara universal menggunakan protokol TCP/IP dan menggunakan domain ID untuk simbol negara. Sekian, silakan materi selanjutnya. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Syakila. Kepada Saudari Syakila, dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan pendidikan dari masa ke masa. Yang pertama ada pendidikan pada masa prakolonialisme dibagi menjadi dua, yaitu pada masa Hindu-Buddha dan juga pada masa penyebaran Islam. Intinya pada pendidikan Indonesia pada masa Hindu-Buddha ini, pendidikan diawali dengan ditemukannya huruf Pallawa dalam bahasa Sanskerta di dalam batu tertulis atau yang disebut juga dengan yupa pada abad ke-4 dan 5. Kemudian mereka mulai belajar membaca dan menulis di dalam sebuah daun lontar yang kemudian dibukukan dalam bukunya Weda dan Upanishad. Nah, buku-buku inilah yang memberi bukti bahwa bangsa kita pada waktu itu telah pandai membaca dalam bahasa Sanskerta. Tetapi pada zaman masa Hindu-Buddha ini, pendidikan ini masih diperuntukkan hanya untuk kesempurnaan pribadi, terutama pada golongan kelas atas, sehingga untuk masyarakat menengah ke bawah mereka relatif tidak berpendidikan. Selanjutnya ada penyebaran pendidikan pada masa penyebaran Islam, yaitu sekitar abad ke-13 dan 16. Nah, di sini masyarakat yang memeluk agama Hindu kemudian pindah menjadi memeluk agama Islam, dikarenakan Islam ini sudah beradaptasi dengan keadaan serta adat istiadat dan kebudayaan bangsa Hindu. Sehingga proses penyebaran Islam ini dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari perdagangan, pernikahan, pengobatan, budaya, maupun pendidikan. Lembaga pendidikan Islam ini telah berperan sesuai dengan tuntutan masyarakat pada zaman tersebut, yaitu berupa pendidikan masjid, pendidikan langgar, dan juga pendidikan surau. Pendidikan langgar ini merupakan pendidikan permulaan berupa pelajaran agama dasar. Sedangkan pendidikan surau itu merupakan pendidikan permulaan dan juga pendidikan pelajaran tinggi. Pendidikan surau ini dibagi menjadi dua, ada yang surau kecil dan juga surau besar. Surau kecil ini hanya diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan tidak memakai pengertian dan kecakapan menulis. Sedangkan surau besar diperuntukkan untuk siswanya memiliki pandangan dan pendapat yang maju tentang pengetahuan umum. Selain lembaga pendidikan tersebut, ada lembaga pendidikan pesantren dan juga lembaga pendidikan madrasah. Kemudian lanjut ke pendidikan Indonesia pada masa kolonialisme. Ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pada zaman pemerintahan Belanda dan juga pada zaman pemerintahan Jepang. Pada zaman pemerintahan Belanda ini dibagi ke dalam 3 periode, yaitu periode VOC pada abad ke-17 dan 18, periode pemerintah Hindia Belanda pada abad ke-19, dan juga periode politik etis pada awal abad ke-20. Pada periode VOC abad ke-17 dan 18 ini, pendidikan dilakukan untuk kaum inlanders yang merupakan penduduk tanah jajahan yang ditangani oleh Netherlands. Nah, semboyannya terkenal dengan 3G, yaitu Gold, Gospel, dan juga Glory. Tetapi pendidikan pada masa ini masih diperuntukkan untuk pendidikan lanjutan, yaitu untuk mendidik seorang guru dan juga para pastor. Kemudian setelah VOC bubar pada tahun 1799, pendidikan di Indonesia ditangani langsung oleh Hindia Belanda pada abad ke-19. Namun ternyata pendidikan ini membawa perubahan, yaitu sistem pemerintahan dari sistem pemerintahan tidak langsung menjadi sistem pemerintahan langsung. Kemudian pemerintah Belanda ini mengorganisir untuk membangun sekolah-sekolah untuk untuk anak-anak pribumi. Namun ternyata sekolah tersebut tidak dibiayai sampai 3,5 dasawarsa.
Sebaliknya, malah pemerintah Belanda lebih memfokuskan pendidikan kepada anak-anak Belanda dan bangsa Eropa. Hingga tahun 1848, belum juga terlihat usaha dari pemerintah Belanda untuk menyediakan sekolah bagi anak-anak pribumi. Pada tahun 1849, hanya 37 orang anak-anak pribumi yang berada di sekolah-sekolah Eropa. Dengan demikian, sebenarnya sekolah tersebut bukan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya, tetapi mementingkan kepentingan kolonial untuk keperluan dalam mendukung mesin birokrasi pendidikan Belanda. Selanjutnya muncullah artikel Utang Kehormatan yang dibuat dalam majalah The Gids pada tahun 1899 yang ditulis oleh Van de Venter. Ini telah mendorong lahirnya politik etis atau politik balas budi pada awal abad ke-20. Nah, pada waktu itu pemerintah Belanda juga masih belum memiliki tujuan untuk mencerdaskan bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Lagi-lagi hanya ditekankan untuk upaya pemenuhan tenaga kerja yang murah tetapi terdidik. Nah, namun karena adanya kelonggaran pemerintah Belanda di masa politik etis ini telah memberikan ruang yang cukup untuk tumbuhnya nasionalisme maupun patriotisme bagi bangsa Indonesia. Salah satunya yaitu disiapkanlah calon pegawai negeri atau diperuntukkan untuk ada persyaratan untuk menjadi guru. Kemudian setelah Belanda selesai, masuklah pada zaman pemerintahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945. Nah, di sini membawa perubahan yang sangat banyak. Yang pertama, ada nama-nama sekolah yang tadinya berbahasa Belanda diubah menjadi bahasa Jepang dan juga bahasa Indonesia. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia jadi bahasa wajib atau bahasa pengantar di sekolah-sekolah. Yang ketiga, kepala sekolah yang tadinya dijabat oleh orang Belanda, kemudian dijabat oleh orang Indonesia. Yang keempat, mengingat pada saat itu dalam suasana perang melawan sekutu, sehingga para siswa dan guru hampir setiap hari menjalani latihan baris berbaris model tentara Jepang. Nah, ini menunjukkan bahwa segala komponen dalam pendidikan di masa Jepang ini ditunjukkan untuk kepentingan perang. Kemudian perubahan yang terakhir yaitu dihapuskannya dualisme pendidikan yang semula pada masa Belanda terdapat dua jenis pengajaran, yaitu pengajaran kolonial dan pengajaran bumi putra. Kemudian oleh Jepang dibuat hanya satu jenis sekolah, yaitu sekolah rakyat 6 tahun atau Kokumin Gaku. Kemudian masuk pada masa kemerdekaan, barulah pada tahun 1990-an pemerintah Indonesia mulai membenahi pendidikan dalam keadaan yang lebih tentram. Tujuannya untuk mengisi tata kehidupan dan juga pembangunan. Namun tujuan tersebut mengalami kendala sehingga karena penjajah Belanda ingin menjajah kembali dan adanya keterbatasan sumber daya baik berupa dana, tenaga, dan juga sarana, sehingga membuat laju perkembangan pendidikan menjadi lambat. Yaitu salah satu akibatnya masyarakat mulai terbiasa dan dibiasakan dengan pendidikan yang serba asal. Meskipun pendidikan pada masa kemerdekaan ini mengalami keadaan sulit, tapi tetap mampu menghasilkan produk hukum tentang pendidikan, yaitu Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950. Ciri-ciri utama pada masa ini adalah terdapat pendidikan yang semacam dualisme, yaitu salah satu pihak pendidikan berada di atau dikuasai oleh Belanda, tetapi di pihak lain dikuasai oleh pemerintah Indonesia. Kemudian masuk pada masa Orde Lama. Di sini mengalami perkembangan baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Secara kuantitatifnya, pendidikan di Indonesia mengalami perkembangan yang berarti, tetapi secara kualitatifnya, pendidikan di Indonesia saat itu mengalami kemacetan karena adanya konflik atau pertentangan ideologi, sehingga menempatkan persekolahan sebagai wahana ideologisasi dan proses internalisasi sosialis komunisme. Pada masa Orde Lama ini, kebijakan kurikulum juga masih didominasi oleh kekuasaan. Kemudian masuk kepada masa Orde Baru. Di sini identik dengan ideologi atau slogan pembangunan. Pada zaman kepemimpinan Orde Baru ini, kurikulum mulai memfokuskan pendidikannya sebagai sarana efektif untuk menciptakan tenaga kerja dan menciptakan stabilitas politik serta keamanan. Kemudian awalnya pendidikan pada masa Orde Baru ini sangat baik karena terjadinya kenaikan harga minyak bumi pada tahun 1973 sehingga pendidikan di Indonesia memperoleh biaya yang lebih luas dan biaya tersebut untuk membangun puluhan ribu gedung sekolah. Namun karena terjadinya peristiwa lengser ke Prabon, pendidikan di Indonesia mulai menurun pula.
Kemudian pada masa reformasi, pada awal masa reformasi ini semangat menggelora ditunjukkan untuk anti Orde Baru serta anti krisis berkepanjangan. Karena itu bentuk kurikulum itu berubah menjadi berbasis kompetensi dan menargetkan sistem pemerintahan yang super sentralistik diubah menjadi sistem yang super desentralistik. Selain kurikulum, sekitar 80% juga dari jenis urusan pendidikan yang sebelumnya ditangani oleh pemerintah pusat dan provinsi, itu diserahkan kepada pemerintah kabupaten atau kota. Tidak hanya itu juga, sekolah-sekolah diberdayakan melalui manajemen berbasis sekolah. Namun karena menguatnya gerakan reformasi, sehingga menyebabkan meningkatnya anak-anak putus sekolah. Nah, pada masa ini negara telah mengeluarkan 3 kebijakan kurikulum, yaitu kurikulum berbasis kompetensi pada tahun 2004, kurikulum tingkat 1 pendidikan atau KTSP pada tahun 2006, dan kurikulum 13 pada tahun 2013. Dan yang terakhir, pendidikan Indonesia di era digital. Nah, di bidang pendidikan, peran IT atau teknologi informasi dan komunikasi ini digunakan sebagai nilai mutlak yang harus dikuasai untuk menyongsong era globalisasi dengan kemajuan teknologi yang semakin pesat. Di era teknologi yang semakin kita harus mengikuti perkembangan teknologi informasi yang diikuti dengan ilmu pengetahuan. Karena dengan pengetahuan yang kita punya, kita bisa menggunakan teknologi tersebut dengan sebaik-baiknya. Dengan semakin canggihnya teknologi, itu bisa membuat para pelajar dan mahasiswa semakin luas pengetahuannya. Mereka bisa mencari informasi apapun, berinteraksi dengan orang luar, belajar bahasa asing, dan mengetahui kebudayaan asing. Bukan hanya itu juga, mereka juga bisa mengeksplor budaya bahasa ke luar negeri dengan mudahnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa di era digital yang dibarengi dengan pandemi COVID-19 ini sebenarnya lebih memudahkan terlaksananya pendidikan secara efisien, mudah, praktis, dan juga tentunya ilmunya semakin mudah didapatkan. Sekian, terima kasih, bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Saudari Sakila. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Maria. Kepada Saudari Maria, dipersilakan. Ya, terima kasih. Saya di sini akan menjelaskan efektivitas pembelajaran online di era pandemi. Teknologi informasi semakin hari semakin berkembang seiring berkembangnya zaman. Perkembangan teknologi komunikasi ini mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perubahan dalam setiap lingkup kehidupan, di mana berbagai bidang semakin mengarah ke pembaruan yang mutlak. Misalnya bidang pendidikan. Pendidikan diibaratkan sebagai wadah untuk membentuk warga negara yang cerdas, serta mampu mengatasi persoalan kehidupan pendidikan. Pendidikan di Indonesia merupakan cita-cita negara Indonesia yang termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni mencerdaskan kehidupan berbangsa. Namun, seiring berjalannya waktu, akhir tahun 2019 kemarin, muncul virus COVID-19 yang menyebar hingga ke seluruh dunia, tanpa bisa dikendalikan hingga ke negara maju maupun negara berkembang. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini memberikan dampak yang besar pada seluruh bidang. Salah satunya adalah dunia pendidikan. Sehingga di seluruh sekolah maupun perguruan tinggi di Indonesia menutup rutinitas akademiknya demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pemerintah telah melarang seluruh perguruan tinggi untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka. Hal ini dilakukan bukan tanpa alasan. Menutup perguruan tinggi tidak serta-merta menghentikan proses belajar, tetapi ini semua demi kebaikan bersama agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kehidupan kampus bisa kembali secara normal karena aktivitas belajar merupakan hal yang penting. Dengan adanya media pembelajaran yang beragam, menjadikan proses pembelajaran berlangsung dengan cara beragam pula. Sekarang, pembelajaran tidak lagi harus duduk di kelas secara berkelompok, tetapi dengan adanya media online, pembelajaran bisa dilakukan di mana saja. Oleh karena itu, tenaga pengajar harus meningkatkan kreativitas dan kemampuan inovasi untuk menghasilkan bahan pembelajaran yang baik dan interaktif. Pembelajaran akan berlangsung dengan baik dan hasilnya maksimal ketika pembelajaran tersebut disertai dengan media pembelajaran yang baik pula. Zaman sekarang, media pembelajaran sebagai pendamping yang menjadikan proses pembelajaran meningkat lebih menarik. Pembelajaran juga harus disertai dengan dukungan media agar tidak menyulitkan pengajar dalam menyampaikan materi, tetapi juga membantu pengajar agar yang mengalami kesulitan memahami materi, dan hal itu dapat berjalan seimbang ketika media pembelajaran dan tenaga pengajar saling seimbang. Sekian dari presentasi dari saya, terima kasih.
Baik, terima kasih kepada Saudara Maria Ingrid. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Ernisa. Kepada Saudari Ernisa, dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya tentang pengaruh teknologi dalam bidang informasi. Dalam perkembangannya, teknologi informasi saat ini sudah menyentuh hampir semua aspek kehidupan manusia. Teknologi informasi memiliki peranan yang begitu besar dalam meningkatkan efektivitas dan efisien kinerja individu. Teknologi informasi itu sendiri ialah seperangkat alat yang dapat digunakan individu dalam memproses data sebagai input untuk menjadi informasi yang bermanfaat. Teknologi informasi tidak terlepas dari dunia maya yang juga dikenal dengan internet. Berikut dampak positif dari pengaruh teknologi informasi. Yang pertama ada sarana komunikasi. Dengan internet, kita dapat berkomunikasi dengan orang atau sekelompok orang dimanapun kita berada. Contohnya seperti Yahoo Messenger dan Google Talk. Yang kedua ada media pertukaran data, mengirim dan menerima data dengan mudah melalui email, newsgroup, dan situs lainnya. Yang ketiga ada media mencari informasi dan berita. Ada banyak sekali berita dan informasi yang bisa kita temukan dengan mudah di internet. Selain itu, ada banyak program mesin pencari seperti Google, Yahoo, dan lainnya. Yang keempat ada media untuk bisnis. Web digunakan untuk menjual produk di blog, bisa membuat web yang menarik sehingga membuat perusahaan tertarik untuk mempromosikan produk tersebut. Yang kelima ada media untuk hubungan sosial, berbentuk jejaring seperti Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, dan lainnya. Yang keenam ada hiburan, banyaknya game online bertebaran di internet. Yang kedua ada dampak negatif dari pengaruh teknologi informasi. Yang pertama, anak-anak menghabiskan lebih banyak waktu untuk menonton video YouTube daripada hal lainnya, seperti belajar, olahraga. Hal ini menjauhkan mereka dari pelajaran-pelajaran hidup yang penting, seperti bagaimana cara berkomunikasi dengan teman sebaya, belajar cara berkompromi, dan berbagi di dunia yang penuh dengan orang lain. Yang kedua, anak kehilangan kemampuan berbaur dengan masyarakat dan cenderung nyaman dengan kehidupan online. Banyak orang yang memiliki ratusan atau bahkan ribuan teman di sosial media, tapi di dunia nyata mereka hanya memiliki beberapa orang teman dekat yang menemani keseharian mereka. Yang ketiga ada pelanggaran hak cipta atau hak kekayaan intelektual yang disebut HAKI, yaitu hak eksklusif yang diberikan kepada individu atau kelompok yang terdiri dari orang untuk karya yang dilindungi hak cipta berdasarkan peraturan. HAKI ini meliputi hak paten, merek dagang, desain industri, desain tata letak, sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman. Yang keempat ada kejahatan internet. Kejahatan ini tidak mengenal batas wilayah suatu negara atau wilayah yang dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Tindakan yang dilakukan adalah ilegal atau tidak etis karena menggunakan perangkat yang berhubungan dengan komputer dan internet. Dan kerugian yang ditimbulkan jauh lebih besar daripada kejahatan yang biasa. Kejahatan internet ini seperti konten ilegal, sabotase, carding, spamming, dan lainnya. Yang kelima ada penyebaran virus komputer. Virus komputer adalah program atau parasit yang relatif kecil yang dapat hidup dan bereplikasi seperti file dan folder, yang sangat mengganggu pengguna komputer yang terinfeksi.
Virus komputer ini tersebar di internet dan berbagai media, termasuk media penyimpanan seperti CD-ROM, disket, flash disk, hard disk, dan kartu memori. Dan yang terakhir ada pornografi, perjudian, penipuan, dan tayangan kekerasan. Berbagai perangkat teknologi informasi dan komunikasi seperti televisi, internet, dan radio banyak menampilkan tayangan pornografi, perjudian, penipuan, dan program kekerasan yang cepat ditiru. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Ernisa. Untuk selanjutnya akan dibacakan materi oleh Saudari Puspita. Kepada Saudari Puspita dipersilakan. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan beberapa dampak positif dan negatif teknologi terhadap bidang pendidikan. Dampak positif yaitu adanya e-learning yang merupakan jaringan dengan kemampuan untuk memperbaharui, menyimpan, mendistribusi, dan membagi materi ajar atau informasi. Lalu ada pengiriman sampai ke pengguna terakhir melalui komputer menggunakan teknologi internet yang standar, lalu memfokuskan pada pandangan yang paling luas tentang pembelajaran di balik paradigma pembelajaran tradisional. Adapun dampak negatifnya yaitu pengalihfungsian guru. E-learning yang dapat menyebabkan pengalihfungsian guru dan mengakibatkan guru jadi tersingkirkan, atau juga menyebabkan terciptanya individu yang bersifat individual, karena sistem pembelajaran dapat dilakukan dengan hanya seorang diri. Mengakses hal-hal lain, seringnya mengakses internet dikhawatirkan siswa atau mahasiswa bukannya benar-benar memanfaatkan teknologi informasi dengan optimal, tetapi malah mengakses hal-hal yang tidak baik, seperti pornografi dan game online. Lalu yang terakhir ada information overload dan kecanduan, yakni menemukan informasi yang tidak habis-habisnya yang tersedia di internet, sehingga rela menghabiskan waktu berjam-jam untuk mengumpulkan dan mengorganisir informasi yang ada, yang akhirnya dapat membuat seseorang kecanduan, terutama menyangkut pornografi. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Puspita. Terima kasih. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kesalahan lainnya, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.